Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berbanyak terima kasih karena telah memberikan kita kesehatan sampai saat ini. Dan yang kedua, saya berterima kasih kepada orang tua dan dosen-dosen, seluruh dosen-dosen Teknik Informatika Universitas Trilogi yang sudah memberikan ilmu kepada saya selama saya belajar di Universitas Trilogi, dan kepada dosen-dosen pembimbing saya, dosen pembimbing 1 dan kedua, Pak Budi dan Pak Yada, dan juga dosen-dosen penguji. Saya saat ini akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Group Decision Support System atau GDSS, pemilihan kandidat pemain futsal dengan metode AHP dan TOPSIS. Saya mengambil studi kasus di Poris Futsal Academy. Oke. Yang pertama, latar belakang yang saya mengambil latar belakang karena selama ini pemilihan pemain di Poris Futsal Academy melalui berbagai tahap seleksi yang diadakan pada setiap sesi latihan dengan menilai dari aspek fisik dan teknik yang akan dipantau oleh setiap pelatih masing-masing. Tetapi yang menentukan pemilihan pemain tetap pelatih kepala atau head coach yang mempunyai kuasa lebih, padahal pelatih kepala tidak intensif terjun langsung dalam melatih pemain. Jadi di Poris Futsal Academy ini mempunyai 3 pelatih. Yang paling penting yang pertama adalah ada head coach-nya atau pelatih kepala, dan di bawah itu mempunyai 2 pelatih fisik juga teknik. Jadi selama ini yang intensif terjun langsung ke lapangan adalah pelatih fisik dan teknik yang lebih terjun langsung untuk melihat para pemain-pemainnya, sedangkan tetapi tetap keputusan ada di pelatih kepala atau di head coach. Oleh sebab itu sering terjadinya ketidaktepatan pemilihan pemain sesuai dengan kebutuhan pertandingan oleh pelatih kepala. Setiap keputusan yang diambil oleh pelatih kepala dari suatu tim memiliki poin krusial dalam setiap pertandingan, dan salah dalam pemilihan pemain berdampak pada penurunan kualitas permainan dari tim. Juga selama ini pemberian penilaian dari kedua pelatih secara manual dengan catatan kertas, sehingga itu memperlambat pengambilan keputusan dan lebih bersifat secara objektif dalam menentukan pemain. Dan yang kedua, Rumusan masalah yang saya ambil adalah bagaimana cara untuk menentukan pemain yang tepat untuk dibawa ke kejuaraan tingkat lokal berdasarkan penilaian pelatih. Jadi dalam penentuan pemain yang tepat yang akan dibawa ke kejuaraan tingkat lokal berdasarkan penilaian pelatih, jadi saya akan menggunakan metode GDSS dengan metode AHP dan TOPSIS. Batasan masalah yang saya buat, pengambilan keputusan terdiri dari head coach, pelatih fisik, dan pelatih teknik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, alternatif solusi sebanyak 20 pemain. Jadi hanya ada 20 pemain yang mengikuti seleksi, dan setiap kejuaraan yang akan dibawa itu kurang lebih sekitar 12 orang yang dibawa ke dalam turnamen. Jadi dari 20 hanya 12 yang dibawa, dan sekitar ada 8 orang yang akan diseleksi atau tidak dipakai untuk dibawa ke dalam kejuaraan. Dan kriteria yang dinilai oleh pelatih fisik itu terdiri dari stamina, agility, dan strength. Dan kriteria yang dinilai oleh pelatih teknik itu ada passing, shooting, dan kontrol. Oke, next kita selanjutnya, tujuan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah pengambilan keputusan dalam melakukan seleksi pemain Poris Futsal Academy yang akan dibawa untuk ke kejuaraan tingkat lokal. Manfaat penelitian ini yaitu dapat membantu dalam memberikan pertimbangan lebih untuk menyeleksi pemain yang akan dibawa untuk ke kejuaraan tingkat lokal. Selanjutnya, metode penelitian.
saya akan menjelaskan metode penelitian dan arsitektur GDSS saya. Metodologi penelitian saya diawali dengan AHP, yaitu kedua pelatih fisik dan teknik memberikan penilaian yang itu akan digunakan oleh metode AHP dengan tahap menentukan kriteria dan subkriteria, menentukan bobot nilai kriteria. Setelah itu membuat keputusan bobot nilai. Setelah itu kedua penilaian dari pelatih fisik dan teknik itu akan digabungkan dengan metode TOPSIS, yaitu menggabungkan bobot nilai dan kriteria, menentukan matriks keputusan yang terkoordinasi terbobot, menentukan matriks solusi ideal, menentukan jarak antar nilai, alternatif ke solusi ideal, mencari nilai preferensi setiap alternatif, lalu yang terakhir implementasi dan validasi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan arsitektur GDSS saya. Jadi sesuai dengan gambar yang sudah saya berikan, yang saya jelaskan, kedua pelatih fisik dan teknik akan memberikan sebuah penilaian mereka di web yang tadi saya sudah jelaskan, yang diawali dengan metode AHP, lalu kemudian digabungkan di server yang setelah digabungkan itu menjadi metode TOPSIS yang nanti akan mengeluarkan hasil penilaian untuk pelatih kepala agar membantu mempermudah pelatih kepala dalam menentukan pemain. Selanjutnya kenapa saya mengambil GDSS, Group Decision Support System? Karena pemilihan GDSS dibandingkan dengan DSS. Kenapa saya lebih memilih GDSS? Karena penelitian ini membutuhkan keputusan atau decision maker dari 2 atau lebih pengambil keputusan. Berbeda dengan DSS yang hanya membutuhkan 1 pengambil keputusan. Jadi itu sebabnya saya akan mengambil GDSS. Dan penggunaan metode AHP dan TOPSIS yang saya gunakan, AHP ini saya gunakan karena untuk mendukung individual decision dalam menentukan pemain yang tepat. Dan metode TOPSIS yang saya gunakan karena bertujuan untuk melakukan perhitungan ranking yang efisien. Oke, selanjutnya terlihat di slide berikutnya ada bobot nilai dan teknik dan fisik, yaitu nilai teknik itu ada passing, shooting control, dan fisik ada stamina, strength, agility, dan terdapat penilaian ini. Penilaian ini didapat dari 2 pelatih tersebut. Lalu mendapatkan hasil di slide selanjutnya, lalu mendapatkan hasil bobot penilaian, yaitu penilaian pelatih teknik dan pelatih fisik yang bisa dilihat dan mempunyai 20 pemain. Dan ada 20 pemain yang kita nilai. Setelah kedua pelatih memberikan penilaian dan memasukkan itu ke dalam web, lalu hasil itu akan diolah dengan metode-metode yang tadi sudah dengan metode TOPSIS tadi yang sudah saya jelaskan, saya rincikan, yang akan menghasilkan hasil alternatif pada pelatih teknik dan fisik, yaitu ada di slide selanjutnya. Dan penilaian hasil tersebut lalu akan kita gabungkan dengan metode itu dan akan memberikan hasil yang terbaik. Dan setelah itu di slide yang peringkat dan setelah itu di slide yang selanjutnya ada peringkat hasil GDSS. Itu adalah tabel yang sudah diberikan hasil penilaiannya, lalu sudah kita urutkan dari yang terbaik sampai yang terlemah atau yang kurang. Jadi setelah kita urutkan, terdapat akhirnya pemain nomor 1 sampai 12 yang akan kita bawa ke dalam kejuaraan tingkat lokal, dan 13 sampai 20 yang belum
dapat kesempatan ke kejuaraan tingkat lokal. Oke, paling itu saja yang saya jelaskan dalam presentasi proposal skripsi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Salam sejahtera untuk kita semua, sehat selalu, dan terima kasih untuk semua dosen-dosen. Terima kasih.